Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Tanya tentang adeniatul. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah tawaf, ya, sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama adalah ittiba, ya, yaitu memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiaknya. Ya, maksudnya seseorang yang berihram itu adalah memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiaknya yang kanan dan menyelubungi bahu yang kiri, sehingga bahu yang kanan terbuka. Jadi memakai pakaian ihram itu, ya, itu dari bawah ketiaknya yang kanan. Kemudian yang diselubungi oleh kainnya adalah bahu yang kiri, sehingga bahu yang kanan terbuka. Ini berdasarkan hadis dari Ya'la bin Umayyah, ya, an Ya'la ibni Umayyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa mudtabi'an. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dengan berittiba. Ya, yang dimaksud dengan ittiba ini adalah memasukkan pakaian ihram dari bawah ketiak yang kanan, ya, dan menyelubungi bahu yang kiri, sehingga bahu yang kanan itu dibiarkan terbuka. Kemudian berikutnya di antara sunnah tawaf adalah menjamah hajar aswad. Jadi karena tawaf itu dimulai dari hajar aswad, jadi seseorang disunahkan untuk menjamah, ya, mengusap hajar aswad. Dan ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkata idastalama ruknal aswada awwala ma yatufu yahubbu salasata atwafi minas sab'i. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu datang ke Mekah, bila sudah menjamah hajar aswad, maka itulah pertanda beliau memulai tawaf dengan berlari kecil pada 3 putaran pertama. Jadi sunnahnya tawaf itu berlari-lari kecil di 3 putaran pertama, dan sisanya 4 putaran berikutnya cukup dengan berjalan, ya, cukup dengan berjalan. Adapun di 3 putaran pertama disunahkan berlari kecil, dan itu dimulai dari hajar aswad. Jadi terlebih dahulu menjamah atau memegang hajar aswad, ya. Jadi di 3 putaran pertama dalam tawafnya, dan tawaf yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 putaran. Kemudian disunahkan juga mencium hajar aswad, ya. Disunahkan mencium hajar aswad ini berdasarkan hadis dari Zaid ibn Aslam an abihi qol ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qabbala al-hajara wa qala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qabbalaka ma qabbaltuka. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya ia bertutur, saya pernah melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad dan berkata, kalaulah sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi mencium hajar aswad ini termasuk sunnah, dan itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis ini, ya, yang mana
Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencium Hajar Aswad. Dan di redaksi yang lain ada ungkapan dari Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan, ya Hajar, inni la'alam annaka hajarun la tanfa wa la tadur, ya. Wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau ini batu. Engkau tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan atau menolak madarat. Sekiranya aku tidak melihat kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium engkau, tentu aku pun tidak akan menciummu. Ya. Ini yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bisa kita pahami bahwa Umar Ibn Khattab mencium Hajar Aswad karena beliau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya Umar pun tidak akan mencium Hajar Aswad. Naam. Kemudian berikutnya, ya, sujud menghormati Hajar Aswad. Di sini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ra'aitu Umar bin al-Khattabi, ya, saya melihat Umar Ibn al-Khattab, beliau mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya. Jadi di sini bukan sujud berarti, ya, sujud kepada Hajar Aswad, tapi beliau sujud di atas Hajar Aswad. Kemudian kembali lalu mencium lagi dan sujud lagi atasnya. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau semata-mata dari apa yang beliau saksikan diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbir di tempat Hajar Aswad. Berdasarkan hadis An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irihi kullama atarrukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Baitullah dengan menunggang unta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertawaf dengan menunggang unta. Nah, setiap kali beliau tiba di rukun, yaitu di Hajar Aswad, beliau memberi isyarat ke rukun itu dengan sesuatu yang ada di sisinya. Kemudian bertakbir. Ya, hadis ini sahih di dalam kitab Irwaul Ghalil dan juga di kitab Fathul Bari, ya, diterangkan di dalam kitab-kitab, diantaranya di Irwaul Ghalil nomor 1114 dan juga di Fathul Bari juz 3 halaman 476 nomor ke 1613. Nah, hadis ini menerangkan bahwa Ibnu Abbas beliau menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan tawaf di Baitullah dengan menunggang unta. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu ketika mengerjakan tawaf tidak mesti dalam keadaan berjalan kaki, ya. Boleh juga menunggang unta. Kalau sekarang misalnya ada orang yang tawafnya dengan menggunakan kursi roda dan didorong, ya. Kalau memang kondisinya mengharuskan seperti itu, maka itu boleh-boleh saja, ya. Tapi tentunya bagi yang sehat, yang mampu, yang kuat untuk bertawaf dengan berlari-lari kecil dan kemudian berjalan di 3 putaran pertama berlari kecil, kemudian di 4 putaran berikutnya berjalan, tentu itu lebih utama. Tapi bukan berarti tidak boleh dengan berkendara. Naam. Ya, termasuk sunnah yaitu lari-lari kecil pada 3 putaran pertama dari tawaf pertama. Ini didasarkan pada hadis masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil baiti at-tawafal awwala ramala salasatan wa masa arba'atan minal hajari ilal hajar, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan tawaf pertama di Baitullah, beliau melakukan ramal. Ramal di sini maksudnya berlari-lari kecil, ya. Jadi di 3 putaran pertama. Dan berjalan biasa 4 putaran, dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad lagi.
Jadi seseorang tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad dan ya sampai ke Hajar Aswad lagi. Jadi putarannya dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Begitu berikutnya berputar mengelilingi Ka'bah. Dan itu dilakukan sebanyak 7 putaran, yang 3 putaran diantaranya dengan berlari-lari kecil, sedangkan 4 putaran sisanya cukup dengan berjalan. Kemudian juga disunnahkan menjamah rukun Yamani. Jadi ada 2 hal yang dengan menjamahnya, ya dengan menyentuhnya atau mengusapnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada perintah dan ada contohnya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin mengusap sesuatu yang dengannya mendapatkan pahala, maka mengusap dan mencium Hajar Aswad dan juga mengusap rukun Yamani. Maka apabila itu dikerjakan itu berpahala. Ya. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, lam aron Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini al-yamaniyaini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamah sebagian Baitullah kecuali 2 rukun Yamani saja, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi salah satu sudut Ka'bah, ya. Salah satu sudut Ka'bah itu rukun Yamani, berarti mengarah ke Yaman, ya. Rukun Yamani itu mengarah ke Yaman. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berikutnya disunahkan juga berdoa dengan doa berikut, ya, yaitu dengan ketika ia berada di antara 2 rukun, di antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Jadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, nomor 1666. Kemudian berikutnya di antara sunnah tawaf adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dan itu dilakukan setelah selesai tawaf. Jadi setelah selesai tawaf dilanjutkan dengan mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, yang dilakukan di belakang makom Ibrahim. Dan ini berdasarkan masih dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an summa shalla khalfal maqami rakaataini wa tafa baina safa wal marwati wa tafa baina safa wal marwah wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah lalu melakukan tawaf di seputar Baitullah 7 putaran, ya, 7 kali. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, lalu bertawaf antara Safa dan Marwah, dan ia bertutur, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ini Ibnu Umar, beliau ya membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Nah, kemudian berikutnya, ya, sebelum sholat 2 rakaat sewaktu berada di makom Ibrahim, dianjurkan membaca, ya, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, itu yang dibaca, ya, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan pada 2 rakaat tersebut dianjurkan membaca
qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi ketika seseorang mengerjakan sholat di belakang makom Ibrahim, sholatnya 2 rakaat. Di rakaat yang pertama setelah dia membaca suratul Fatihah, maka surat yang dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad, ya. Dan ketika hendak sholat dia mengucapkan wattakhadu maqami Ibrahim musalla. Ini berdasarkan hadis dari Jabir, ya. Berdasarkan hadis dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamman taha ila maqami Ibrahim alaihissalamu qara'a wattahidu min maqami Ibrahim musalla summa shalla rak'ataini fakana yaqra'u bihima qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di makom Ibrahim alaihissalam, beliau membaca wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dengan membaca surat yaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, ya. Tentunya Al-Kafirun di rakaat yang pertama, kemudian Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, karena sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat yang pertama, kemudian berikutnya lebih pendek daripada sebelumnya. Nah, itu sifat salat yang dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, menempelkan dada, wajah dan kedua lengan pada dinding Ka'bah antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Jadi ini termasuk sunnah ketika seseorang bisa untuk menempelkan badannya ke dinding Ka'bah, ya, kalau memungkinkan. Memungkinkan, karena kalau yang tawaf sangat banyak tentu kemungkinan ini sangat sulit, ya. Nah, dan kalau memungkinkan maka disunnahkan menempelkan dada, wajah dan kedua lengan pada dinding Ka'bah antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Dan ini berdasarkan hadis masih dari ini hadis dari Amr bin Su'aib, ya. An Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, saya pernah melakukan tawaf dengan Abdullah bin Amr. Tatkala kami selesai dari tawaf 7 kali putaran, kami ruku, yaitu sholat 2 rakaat maksudnya. Ya, kami ruku di sini maksudnya sholat 2 rakaat di belakang Ka'bah. Kemudian aku bertanya, tidakkah engkau berlindung kepada Allah dari siksa neraka? Lalu ia berkata, aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian ia beranjak dari tempat sholatnya, lalu menjamah rukun Yamani, kemudian berdiri antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lalu ia menempelkan dadanya, kedua tangannya dan pipinya pada dinding Ka'bah. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Artinya ini, ya, dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu berdasarkan apa yang beliau saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadis ini dari Amr bin Su'aib an abihi an jadihi, ya. Qala tubta ma'a Abdullah ibni Amrin falamma faragna minas sab'i roka'na fi duburil Ka'bah faqultu ala tata'awwadu billahi minan nar qala a'udzu billahi minan nar qala thumma mada pastalama ar-rukna summa qala bainal hajar wal babi fa'alsaqa sadrahu wa yadayhi wa khadahu ilaihi summa qala hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ya, jadi ini dilakukan oleh Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr. Dan yang terakhir, dari bagian yang ketiga ini disunnahkan minum air jam-jam, ya. Di antara sunnah tawaf yaitu minum air jam-jam dan membasuh kepala dengannya. Dan ini didasarkan pada hadis Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Ya, jadi ini bagian ketiga, ya, bagian ketiga di antara sunnah-sunnah seseorang mengerjakan. Yang pertama adalah
ya sunnah-sunnah ketika dia hendak berihram. Kemudian ya sebelum kita ulang ya, yang pertama adalah sunnah-sunnah ihram. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika masuk ke Mekah. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah tawaf ya, dan diantara sunnah-sunnah tawaf ini ada beberapa poin. Yang pertama ittiba ya, dengan mengenakan kain ihram ya, yang itu dikenakan dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi bahu kiri. Kemudian yang kedua menjamah hajar aswad. Kemudian yang ketiga mencium hajar aswad. Kemudian yang keempat sujud menghormati hajar aswad. Dan yang kelima bertakbir di tempat hajar aswad. Kemudian yang keenamnya lari-lari kecil pada 3 putaran pertama dari tawaf pertama ya. Kemudian menjamah rukun yamani. Kemudian memanjatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian juga sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim usai melakukan tawaf. Dan berikutnya ya, sebelum 2 rakaat sewaktu berada di makom Ibrahim dianjurkan membaca wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla ya. Dan berikutnya menempelkan dada, wajah dan kedua lengan pada dinding Ka'bah antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Dan yang terakhir adalah minum air Zam-Zam dan membasuh kepala dengannya, dan ini didasarkan pada hadis Jabir ya. Jadi ada setiap apa yang dilakukan hendaknya tentu berdasarkan apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali insya Allah dicukupkan dulu ya, karena bahasan kita masih panjang. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu sunnah-sunnah sa'i. Ya. Jadi ini belum masuk ke rukun-rukun haji, masih di sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah dalam melaksanakan ihram ya, diantaranya ketika berihram, kemudian ketika memasuki Mekah, dan kemudian ketika tawaf. Jadi ini belum sampai kepada beberapa poin lagi, diantaranya sunnah-sunnah ketika sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, dan itu berulang ya 7 kali. Dan juga nanti ada sunnah-sunnah ketika keluar Mina ya, keluar Mina. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rukun-rukun haji. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini tentunya mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah haji ya. Meskipun mungkin barangkali di antara kita ada yang pesimis juga ya. Tapi tidak harus pesimis tentunya. Tetap kita optimis memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat ya berkunjung ke rumahnya dalam rangka mengerjakan ibadah ya. Dan diantara ibadah yang sangat utama tentunya yaitu mengerjakan ibadah haji, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi orang yang mengerjakan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Tentunya ini yang kita inginkan, karena kita ingin di akhirat kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari azabnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.